Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia.
Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh
di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengarkan firman Tuhan epistel pada minggu ini yang tertulis dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara bergantian. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Selah. Kita bersama-sama. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo, Minggu 3 Juli 2022. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah 3 setelah Trinitatis. Topik minggu, berbuat baik kepada semua orang. Pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Harlen Fernando Situmorang, putra dari Bapak Sabarudin Situmorang dan Ibu Hermina Borusilalahi, anggota Jemaat HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. Dengan tunangannya, Cindi Gloria Sri Rezeki Boru Hutahayan, putri dari Bapak Jansen Arkenius Hutahayan almarhum, dan Ibu Tianur Boru Silain, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Pemberkatan nikah Sabtu 9 Juli 2022 di Gereja HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya, Distrik 19 Bekasi. Ketiga, anak lahir. Pertama, Jumat 12 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Athanasius Sihombing dan Ibu Astuti Purba, sektor Kalibata. Kedua, Jumat 23 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Ius, Dedi Togatorop, dan Ibu Reniwati Borusinaga, sektor Perserahan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Keempat, anggota jemaat baru. Minggu 3 Juli 2022 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Jento Silitonga dan Ibu Teti Sipayung, beserta 3 orang anak datang dari Gereja Kristen Luther Indonesia atau GKLI. Alamat Jalan Al-Musawalna, RT 15 RW 2, sektor Cipinang Asam. Kelima, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 3 Juli 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk bantuan gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Kedua, sesuai dengan surat edaran Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta nomor 262/D.8 DKI/6/22 tentang Tahun Kesehatan. Pada Minggu 10 Juli 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar secara khusus untuk Tahun Kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Keenam, himbauan pertanggungan sektor. Bagi sektor yang sudah bisa melaksanakan pertanggungan di rumah jemaat dengan lebih dahulu melihat kepada kondisi lingkungannya, maka dihimbau kepada situa sektor agar membuat jadwal pertanggungan di sektor masing-masing dan menyerahkannya ke sekretariat gereja. Ketujuh, pertanggungan sektor. Kamis 7 Juli 2022, gereja kita mengadakan pertanggungan sektor secara tatap muka, masuk pukul 19.30. Sebagai tuan rumah,
adalah sektor Penas, Warung Gudeg, Warung Sau, dan Paduan Suara Immanuel, Eklesia HKBP Sutoyo. Bagi jemaat yang mengikuti acara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA Group Sektor. Kedelapan, pelajar sidi khusus. Minggu 10 Juli 2022 di ibadah pukul 15 WIB akan dilaksanakan lepas sidi bagi pelajar sidi khusus yang sudah mengikuti belajar selama 3 bulan. Kesembilan, himbauan kepada kategorial dan paduan suara. Dihimbau kepada seluruh kategorial dan paduan suara HKBP Sutoyo. A. Untuk tidak melakukan kegiatan latihan KOR di setiap hari Kamis di atas pukul 18 WIB, dikarenakan ada pertanyaan sektor secara live streaming setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB. Acara pertanyaan sektor diadakan untuk diikuti setiap jemaat, kategorial dan paduan suara, sebab kurang etis bila ada latihan KOR. Sementara pertanyaan sektor sedang berjalan di ruang utama gereja. Demikianlah himbauan ini untuk dimaklumi bersama. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk tidak melaksanakan kunjungan gereja, retreat, kebaktian Padang, dan lain-lain pada saat ada acara khusus atau temu pisah pendeta, pesta huria, pesta pareheon yang dilaksanakan di gereja HKBP Sutoyo. Ke-10, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo. Dewan Diakonia HKBP Sutoyo melalui seksi pendidikan akan memberikan penghargaan kepada anak-anak anggota jemaat HKBP Sutoyo untuk tingkat SD, SMP, SLTA atau SMU sederajat yang meraih peringkat 1, 2, dan 3 di kelas masing-masing dengan syarat melampirkan 1. Fotokopi buku anggota jemaat. 2. Fotokopi nilai rapot. 3. Surat keterangan dari sekolah yang menyatakan peringkat di kelas tersebut, ditandatangani kepala sekolah dan distempel basah. 4. Batas waktu penyerahan atau pengumpulan berkas sampai dengan Minggu 3 Juli 2022 atau hari ini. 5. Berkas diserahkan ke Sekretaris Huria. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari Laura Margareta Siregar, Sektor Halim. Bunga altar untuk Minggu 3 Juli 2022. Ucapan syukur atas ulang tahun ke-14 hari ini dan keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang ke-6 mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian: saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang yang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, seorang filsuf terkenal bernama Aristoteles, dia pernah mengatakan bahwa memang pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dengan istilah zoon politikon, di mana dia menggambarkan bahwa manusia memiliki naluri simpati, naluri empati, naluri setia kawan, naluri bertoleransi, dan juga naluri tolong menolong. Sehingga pada dasarnya manusia akan membangun komunitasnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya dalam membangun sebuah kehidupan. Baik, melalui firman Tuhan juga untuk kita, atau apabila kita telusuri juga dalam Alkitab, apakah mungkin Aristoteles ini juga terinspirasi dari Alkitab tentang itu? Tetapi pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu ya memang makhluk sosial. Terbukti dari awal ketika Tuhan menciptakan Adam, kemudian Tuhan melakukan evaluasi dalam perjalanan hidup Adam sendiri. Tuhan berkata tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Sehingga Tuhan menciptakan Hawa. Dan itu bukan hanya landasan teologis dari sebuah pernikahan, tetapi bagaimanapun manusia
membangun interaksi sosialnya di dalam kehidupan. Dan melalui itulah mau kita lihat juga firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dengan topik Minggu berbuat baik kepada semua orang. Kehidupan manusia, sadar tidaknya kita, adalah kehidupan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kita tidak akan mungkin hidup sendiri. Siapapun, profesi apapun dia, jangan lupa itu kita butuhkan. Maka dari firman Tuhan jangan pernah merendahkan orang karena profesinya. Karena bagaimanapun itu kita butuhkan. Tukang angkat sampah pun nggak boleh diremehkan. Karena tidak ada orang ngangkat sampah coba. Berarti di depan rumahmu akan penuh dengan sampah yang berbau. Dan kamu akan gelisah dalam hidup. Serendah apa profesi orang, itu dibutuhkan. Ini yang satu hal. Bagaimanapun gak boleh kita mengelak bahwa memang kehidupan ini adalah kehidupan yang saling membutuhkan, saling mengisi, ya. Dan juga untuk kita dapat sukses. Tak ada orang di dunia ini sehebat apa dia, sepintar apa dia, sekuat apa dia. Dia sukses dan berhasil hanya oleh karena dirinya sendiri. Itu tidak akan. Tapi dia sukses karena pertolongan orang lain. Seorang manajer sukses adalah orang-orang di sekitarnya. Seorang direktur, orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin, pemimpin yang bagaimana dia? Apakah pemimpin yang karismatis? Ataupun pemimpin yang hebat, dikagumi oleh semua orang? Tanpa orang-orang di sekitarnya dia akan gagal. Dia tidak akan pernah berhasil. Dari sanalah kita melihat kehidupan ini adalah kehidupan saling mengisi, saling membutuhkan. Tentu melalui perjalanan kehidupan umat manusia itu sendirilah firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Kalau memang hidup kita adalah hidup yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sejajar dengan itu bagaimana kita mau memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Sebagaimana pesan dari Paulus juga untuk jemaat Galatia. Dia berkata di sini tadinya, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Artinya membangun kepedulian bagi sesama. Jadi tidak hanya menolong atau mengisi karena profesi contohnya, tetapi ketika seseorang mengalami keterpurukan juga adalah tugas dan tanggung jawab kita. Dalam ayat kedua dikatakan lagi lebih jelas, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Hukum Kristus ya kasih. Jika ada temanmu yang kau lihat dia mulai tersesat, kau harus menolongnya. Apalagi sudah terpuruk, jangan pernah kamu berkata seperti bahasa kamu orang muda, emangnya gue pikirin gitu. Ada lagi bahasa remaja yang lebih sadis dari itu, IDL katanya, itu derita lo gitu kan. Itu gambaran ketidakpedulian bagi sesama. Tapi firman Tuhan mengajak kita melalui topik minggu kita berbuat baik kepada semua orang. Bagaimana kita mau membangun persoalan zaman ini sekarang adalah menyangkut masalah kepedulian sosial. Salah satu gitu. Dampak dari
begitu cepatnya teknologi pengetahuan yang berkembang. Begitu cepatnya termasuk alat komunikasi, benda-benda yang kita pegang yang terkadang mengurangi interaksi sosial kita. Mungkin kebanyakan dari antara kamu ketika kamu waktu masih, kita katakanlah masih anak-anak, apalagi bagi kami ini ya, tidak mungkin kau sendiri bermain, tapi kamu pasti bermain dengan tetangga, teman sekolah, atau siapapun gitu ya. Sadar tidaknya kita punya interaksi. Kita membangun semua rule of game di situ. Ada aturan main. Kita mau bermain apa? Bermain petak umpet? Oke, ada rule of game-nya kita bangun gitu. Itu interaksi, membangun bentuk kehidupan sosial kita. Tapi sekarang boleh berbeda. Tak punya teman juga, mau jam berapa, mau jam 3 pagi, lu bisa bermain, main sendiri di kamar tidurmu, di tempat tidurmu dengan gadgetmu. Persoalannya itu bukan masalah gadgetnya yang salah, bukan teknologinya yang salah. Tetapi dampak yang harus kita sadari ialah berkurangnya interaksi sosial antara satu dengan yang lain. Saya pernah mengalami ini dalam satu pelayanan satu gereja. Ada ruangan untuk orang-orang nafsu bulung seperti kalian ini. Saya datang, gak ada suara, semua diam, terdiam gitu. Di mana orang-orang? Tapi katanya Naposo mau gabung, mau ngumpul sekarang gitu loh. Kemudian saya masuk, saya buka pintunya, ternyata di dalam banyak Naposo bulung di dalam ruangan itu. Ada butuh hamudu merpula. Sudi holam mabolangi handphone nak. Lah corong mak katai. Sendiri pulang orang jol mak. Tapi dah guda ngekal lagi sih. Akhirnya saya sentak mereka. Dan saya ingatkan mereka. Kalian datang ke gereja ini mau ngapain? Mau megang handphone doang. Bahkan orang guna senyum-senyum. Gebihera, apa istilah sekarang ya, orang dalam penyakit jiwa gitu ya. Ale gebi tipis interaksi lah, ceha bercanda berengon, nah dong nggak ada lagi canda gitu loh. Kalau Naposo nggak ada lagi candanya bah. Nah itu dia nama ngulur nanti. Saya pikir makanya orang Batak ada mengatakan dak kaulah habe mulak poso. Seandainya dikasih, saya mau jadi orang muda seperti Anda lagi sekarang. Saya merasa terlalu cepat saya jadi lansia gitu loh. Perasaan saya gitu loh ya. Tapi namanya perasaan. Itu kan perasaan saya, tapi kok realitanya nggak seperti itu. Gitu. Tapi mau saya katakan itu begitu indahnya sebenarnya masa muda, interaksi kita, bagaimana kita. Dan ada masa tua kita juga akhirnya kita cerita, ketemu pada satu saat reunian. Adi ngotor nama saya gitu. Jadi kalau kami dulunya tentu tidak seperti di Jakarta ini tempat mainnya gitu loh. Ya namanya bermain di kampung gitu. Artinya itu sebuah kesan yang sangat menarik ketika terbangun interaksi sesama kita gitu. Banyak kesan yang dapat kita minta. Kalau mau kesamunan waingra paling dumergi mati. Gimana? Menang gak gitu. Dengan sistem online game ini bihubiring gudang nyusul mage bihirana gila. Ya gitu. Ketika anak saya bilang gitu, saya marahi mereka. Kanan. Jangan dulu. Dengan siapa ini kawan ribut gitu. Padahal sendirian di situ. HP Holland ini HP ini di sini. Jadi berbahaya. Saya pernah udah katakan sama kalian ya. Ini pernyataan seorang profesor guru alak kita, Frida Simanguncong Siahan, guru besar UI psikolog. Dia di Jakarta ini.
Dia mengatakan banyak mahasiswa UI yang DO. Yang kita maksudkan kenapa DO? Apakah karena tidak pintar? Oh bukan. Setelah diteliti, naung gabi kecanduan dohot game-game neng. Karena sendirinya pun dia di kamarnya boleh, di kamar kosnya, dan tidak ada yang melihat dia. Sudah sampai pagi, sampai jam 5 pagi main game, padahal nanti jam 7 kuliah gitu. Babayakom aja lu mergi sampai jam 5 pagi, nok kuliah jepi itu. Mungkinkah? Terpudu maho. Ya akhirnya nggak hadir kuliah. Banyak kemalasan. Banyak orang seperti itu akhirnya DO. Makanya kondisi dari mahasiswa sekarang. Hati-hati kamu. Sutung DO hoholan alain yang marmem-mem. Gitu loh. Meile neibia itu. Ya. Bahasa bu DO bayon. Nah, itu ya mak. Nah ini aku nih rohana deh namanya. Ini perlu hati-hati. Saya mengingatkan itu. Tapi kita mau bangun seperti kita katakan tadi dalam nats ini. Bagaimanapun kehidupan ini adalah kehidupan yang saling mengisi. Kalau ada temanmu yang seperti itu, tadi dikatakan seorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kami yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ingatkan dia, jangan biarkan tersesat. Nongalung bahwa mulai pacaran doh beda agama. Hati. Sutuk sugut doh nomu. Iya amang sudah saling cinta. Begitu mau. Ya. Itu karena kawawali dari sekarang. Kalau ada temanmu ingatkan dia. Itu tugasmu mengingatkan. Jangan bermain api. Ya. Jangan bermain api. Alimu lubudi juhu mana tong gabe. Sahapor syauq kita ya puji Tuhan gitu ya. Ali budi jamiko itu tong noaing. Menang penganut dewa amor. Dewa cinta ya. Uma cintau kan. Tapi duk tok kenai gak cinta lagi. Nam sih. Saya gawe dang jelas ya. Semakin tidak jelas gitu. Maka dalam hal itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, ya memang harus saling mengisi, ya, harus saling membantu. Inilah kehidupan kita memang. Demikian kita diciptakan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Sebagaimana topik kita tadi, berbuat baik kepada semua orang. Pesan yang kedua, jangan tunda berbuat baik. Jangan pernah menunda. Ketika kamu bisa, kamu lakukanlah. Jangan tunda, jangan katakan besok. Atau mungkin kamu mau berubah, mau bertobat. Nanti saya akan bertobat. Kapan nantinya? Bahkan ada alasan, gue kan masih muda. Nantilah, kalau udah menikah, oke, saya sudah menikah. Setelah menikah, saya kan belum punya anak dulu gitu. Sudah punya anak, ya, tong dong sih, begitu saja gitu. Sangat tu nomor pahupung sih, nomor pahupung, tong sih samudi. Loh, terus kapan dong? Dia harus menunda-nunda hal yang membuat hal yang positif dalam hidup kita. Tapi terutama menunda hal untuk berbuat baik. Karena apa? Kita harus memahami hidup ini ialah sebuah kesempatan diberikan oleh Tuhan. Dalam bahasa Yunani ini disebut istilah kairos, ya. Kairos. Diterjemahkan seringan dengan waktu. Tapi ada dua kata, ada satu kata lagi namanya kronos, kronologi gitu ya. Waktu yang dapat terukur dia. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan kairos. Kairos itu berada di dalam kronos. Artinya kronos itu sebuah waktu yang dapat diukur per hari, per bulan, per tahun, abad gitu. Tapi di dalamnya ada yang disebut dengan kairos. Sering juga diterjemahkan dengan kesempatan gitu ya. Kesempatan.
kalau kronos akan berjalan tanpa campur tangan manusia. Dan tidak ada orang yang bisa membendungnya. Kronos waktu itu akan tetap berjalan sebuah garis linear. Di dalam garis linear itulah ada yang disebut dengan kronos, yaitu kesempatan. Tapi tidak seperti kronos tadinya. Hanya mungkin bersangka-sangka gitu ya. Begitu kesempatan itu datang, begitu kairos itu datang, kalau kita tidak memanfaatkan, besok belum tentu ada kairos. Bulan depan belum tentu. Tahun depan pun belum tentu. Jadi termasuk kehidupan ini. Kehidupan ini adalah kairos, kesempatan. Jangan pernah menunda ya. Tapi bagaimana kita mau pakai ini kehidupan kita sebagaimana yang diinginkan Tuhan. Ada ini pengalaman dari teman saya gitu. Dia pernah curhat kepada saya, kan dia tahu saya pendeta. Kalau dia pulang kerja, mau ke rumahnya ada persimpangan, ada traffic di sana. Di traffic ini selalu ada seorang bapak yang mengemis, dan dia sering memberikannya. Ketika dia berhenti di situ karena merah, dia sering memberi. Pada satu saat ketika dia pulang kerja, dia melewati dan ada si bapak itu ada di situ. Kemudian dia mengambil kesimpulan pada dirinya, udahlah besok aja, nanti sekalian berangkat kerja, besok aja lah saya kasih gitu. Dia pulang, singkat cerita besoknya berangkat lagi kerja, kan itu dia. Ketika dia berangkat kerja, dia juga melewati persimpangan ini di traffic itu. Kemudian dia lihat dan dia ingat, oh kemarin saya janji dalam diri saya akan memberikan kepada si bapak itu. Tanya si bapak itu nggak ada lagi di sana. Kemudian dia tanya, ada tukang warung di situ. Seorang ibu, bapak yang sering di sini kemana? Oh, tadi pagi dia sudah dibawa Satpol PP gitu. Loh, kemana dia ditangkap? Bukan. Terus kenapa? Dia sudah meninggal. Dia tergeletak di pinggir jalan ini. Akhirnya dia memiliki penyesalan yang sangat luar biasa. Itu makanya dia curhat sama saya, gimana Pak Pendeta, saya berdosa enggak gitu. Jadi saya katakan, ya itu bisa buat pembelajaran hidup. Jangan pernah menunda-nunda ya. Menunda melakukan yang baik dalam hidup kita. Tapi ketika kita bisa, ketika kita mampu, mumpung hari masih siang, lakukanlah. Seperti kamu orang muda contohnya. Karena apa? Ada masa, walaupun kita mau, walaupun kita mampu, tapi kita tidak bisa lagi untuk melakukannya. Ini perlu perlindungan bagi kita. Bagaimana kita memahami kehidupan ini, memahami waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana seperti yang saya katakan tadi, bagian dari kepedulian kita kepada orang lain. Yang berikutnya, apa dasar kita untuk berbuat baik? Ini perlu juga. Kita beda pemahaman dengan keyakinan yang lain. Bagi orang Kristen, berbuat baik itu adalah mereka yang telah menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan dan dia yang telah beroleh anugerah Tuhan. Maka mereka yang telah beroleh anugerah Tuhan dan keselamatan dalam Kristus Yesus, dia harus melakukan yang baik. Dalam keyakinan yang lain boleh mengatakan, lakukanlah yang baik agar kamu beroleh keselamatan. Itu salah. Dan tidak ada ajaran dalam Kristen demikian. Ya, seakan-akan ada kredit point. Saya akan melakukan yang baik 100. Seandainya saya melakukan kesalahan 50, dikurangi 50, maka tinggal masih ada 50 lagi gitu, kira-kira. Tidak demikian adanya, ya. Makanya orang Kristen tidak ada istilah amal. Tidak ada. Tapi yang ada adalah ketika kita sadar bahwa aku adalah orang yang diselamatkan oleh Kristus melalui darahnya yang kudus, maka saya harus melakukan yang baik bagi orang lain.
Saya harus menolong orang lain. Saya harus peduli dengan orang lain. Dari sini menjadi dasar kita. Dan sekaligus juga dasar berbuat yang baik. Jangan menganggap ketika kita lebih dulu, kemudian kita menolong orang lain. Salah dalam memahami demikian. Jangan ketika kamu banyak uang dulu. Oh bukan. Kalau menunggu banyak uangmu, mungkin 10 tahun yang akan datang. Terus kamu mau berbuat baik, tak ada lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak lagi kesempatan bagimu untuk melakukan yang baik itu sendiri. Tapi mampukah kamu ketika kamu hanya memiliki sepotong roti, kemudian membelah roti yang di tanganmu satu kepada orang yang di dekatmu? Mampukah kamu? Suster Teresa yang cukup terkenal dalam pelayanan sosial di India pernah mengatakan itu. Dari pengalaman hidup saya, katanya, sesuatu yang paling membahagiakan saya pernah ketika saya mampu berbagi roti saya kepada orang lain. Ketika itu dia melayani orang-orang India sangat banyak yang busung lapar, banyak yang susah. Ketika dia menjalani pelayanannya di satu tempat, dia duduk karena dia membawa rotinya, membawa bontotnya. Dia buka, dia mau makan. Setelah dia buka dan dia pegang, ternyata dia melihat banyak anak-anak yang berdiri mendekati dia dan melihat Suster Teresa dengan satu potong rotinya. Dia tidak tega untuk memakan rotinya, sehingga dia memotong-motong rotinya, dia membagi-bagi untuk anak-anak yang di situ. Walaupun hanya tinggal tidak terlalu banyak lagi untuk dia konsumsi. Dia mengatakan, pada saat itu saya merasa sangat bahagia ketika aku dapat berbagi roti yang sepotong itu untuk dinikmati. Dan dia lihat bahwa anak-anak itu begitu tersenyum dan mereka sangat gembira walaupun tidak terlalu banyak roti yang diberikan kepadanya. Artinya yang mau kita lihat itu bukan ketika kita lebih, bukan ketika Suster Teresa punya sekeranjang roti kemudian dia berbagi-bagi roti kepada orang, tidak. Itu hanya konsumsinya untuk satu kali makan. Itu yang dia pegang. Tapi dia berikan itu karena menurutnya itulah salah satu kebahagiaan dan itulah merupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Yang terakhir dari nats ini yang mau saya sampaikan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kasih tidak terbatas. Kasih tidak terbatas, dikatakan tadi dalam ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa harus dikatakan ini? Banyak yang mengkritik ini. Kenapa harus dikatakan itu terutama kepada saudara seiman? Artinya mulailah dari dekatmu. Mulai dari dekatmu. Tidak mungkin kamu langsung menolong orang yang ada di Tanjung Priok. Tetanggamu juga ada yang perlu ditolong. Kira-kira begitu. Dulunya persekutuan mereka adalah persekutuan Kristen. Persekutuan Kristen. Bagi orang Kristen juga ada yang perlu ditolong. Tapi berbuat baik itu harus semua orang. Kasih Kristus itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi oleh etnis, tidak dibatasi oleh status sosial, tidak dibatasi oleh keyakinan, termasuk dengan keyakinan. Pada minggu ini kita membantu saudara-saudara kita di sekitar kita ini untuk ikut berkurban. Gereja kita memberi sumbangan untuk mereka, agar mereka juga bisa melaksanakan ibadahnya. Walaupun mereka beda iman dengan kita dan itu bukan ajaran kita, tapi tidak salah gereja sebagai berkat untuk mereka. Dan mereka harus merasakan begitu indahnya bersekutu dengan kita, begitu enaknya hidup di dekat gereja. Jangan justru kebalikan. Ya, jujur.
Kenapa terkadang nggak setuju gereja berdiri satu tempat? Jangan hanya orang kita salahkan tidak toleran, bahwa mereka adalah intoleran. Terkadang kita juga, karena kita nggak peduli dengan mereka, kita juga terlalu egois. Kita juga berlandas kepada hak ajasi. Kan hak ajasi, beragama dilindungi oleh undang-undang. Iya, betul. Tetapi sampai di mana interaksi sosial kita, kepedulian kita, perhatian kita dengan orang di sekitar kita. Jadi kalau dikatakan HKBP memiliki visi menjadi berkat bagi dunia, terus bagaimana kita menjadi berkat bagi dunia ini kalau kita juga tidak peduli dengan sesama kita? Dari hal inilah yang mau diajak oleh firman Tuhan untuk kita, kalau dikatakan oleh topik minggu kita, berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik pada semua orang. Karena tugas kita dan Tuhan panggil kita mewujudkan cinta kasih Tuhan itu sendiri. Kalau dikatakan tadi dalam ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu wujud dari kasih Kristus kepada kehidupan manusia di tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dengan firman yang menyapa kami pada saat ini, di mana Tuhan memesankan kepada kami agar kami berbuat baik kepada semua orang. Tuhan menciptakan kami sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, yang saling mengisi dan mampu saling menolong, memiliki kesetiakawanan, membangun rasa simpati dan empati, bertoleransi. Sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan, kami memiliki tugas itu di tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami agar kami menjadi berkat bagi orang lain, agar kehidupan kami sangat berarti bagi orang lain. Karena demikianlah kami Tuhan ciptakan. Dan untuk itulah Tuhan menyelamatkan kami melalui cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang menyapa kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 716, sekaligus mengumpulkan persembahan ke depan, yaitu bantuan kita untuk dana pensiun HKBP.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Atas nama seluruh majelis dan juga yang ikut melayani pada ibadah sore hari ini, kami menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu dan shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.